nggak tahu video ini bermanfaat atau enggak buat kalian, tapi semoga kalian bisa ambil atau petik yang baiknya dan buang yang jeleknya. Jadi di sini gue bakal bikin video Q&A sama teman gue sendiri, Birianti. Jadi gue bakal nanya-nanya sama dia perjalanan percintaannya dia. Bukan kepo sih, karena jujur gue bukan yang bagus-bagusin temen gue itu, tapi ketika gue ngobrol sama dia, nggak tahu kenapa gue nggak terlalu mikirin percintaan. Kenapa? Kita tanya sama orangnya. Tapi sumpah sih, Novi ini adalah salah satu orang yang menurut gue lebih mengutamakan keluarganya. Mengutamakan keluarga itu menurut gue salah satu hal emang bagus, dan semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi yang gue bingungin karena gue tahu Novi ini 1 atau 2 tahun yang lalu, dia menurut gue itu salah satu perempuan yang bucin. Nah, kenapa kok bisa sampai nggak terlalu mikirin cinta? Why? Pasti ada alasannya. Entah mungkin dia pernah ngerasain patah hati atau apapun itu. Kita harus tahu jawabannya. Dibilang bucin banget sih, ya semua orang pasti pernah ngalamin kayak posisi dimana dia ngerasain bener-bener tulus sama seseorang, dia ngerasain kayak bener-bener laki-laki itu ya hidup dia. Tapi saat kita berpikir bahwa dia adalah orang yang akan mungkin menemani kita sampai nanti, kita berharap dan ekspektasi kita berlebih terhadap dia. Hal terburuk di dalam kehidupan gue pernah ngerasain kayak 3 bulan itu benar-benar gue drop. Gue benar ngerasain kesedihan yang amat sangat dalam. Mungkin bisa dibilang lebay, tapi kayak gue terlalu berlebih dalam menyimpan rasa sama seseorang. Gue terlalu berharap banyak sama dia. 3 bulan dimana gue ngerasain benar-benar hancur, terpuruk, dan down. Gue ninggalin semua hal di kehidupan gue, kayak kerjaan gue. Saat itu kayak gue bener gak pengen banget diganggu. Gue gak pengen banget ada orang yang di samping gue gitu. Kayak gue pengen bener-bener nenangin diri. Dan dari 3 bulan itu gue hilangin semua aktivitas yang biasanya gue lakuin di luar, kayak nongkrong, masak sama temen gue. Pekerjaan gue semua gue tinggalin, dan gue lebih memilih untuk diam di rumah. Gue cuma bisa berdoa. Gue banyak berdoa dari kejadian yang menimpa gue itu. Ya mungkin memang itu jalan terbaik dari Allah yang harus gue jalanin. Tapi gue gak anggap sebagai ujian yang amat sangat berat. Cuman kayak gue salah banget saat gue berharap, menaruh harapan sangat besar kepada orang, dan pada akhirnya gue sendiri akan merasakan sakit yang amat sangat dalam. Dan selama 3 bulan itu akhirnya gue tersadar gue harus bangkit lagi. Gue gak boleh egois, gue gak boleh mikirin hanya diri gue sendiri, karena ada di sekeliling gue, ada keluarga gue, ada orang-orang yang mungkin menyayangi gue, yang gue gak bisa terus-terusan dalam keadaan seperti ini. Akhirnya gue coba untuk mulai aktivitas gue layaknya seperti biasa. Gue coba untuk berinteraksi lagi sama banyak orang, walaupun dalam keadaan itu ada hal-hal yang datang selalu kayak membuat gue jadi teringat lagi. Tapi gue memacu diri gue sendiri untuk gue nggak bisa gue kayak gitu. Gue menjalani kehidupan yang baru lagi, dan gue ketemu dengan banyak orang yang membuat gue kenapa gue harus melakukan hal seperti itu, dan itu sangat bodoh. Itu sangat amat bodoh. Dan selama kurang lebih 1,5 tahun gue benar-benar sendiri, dan gue nggak menjalin hubungan dan status sama siapapun, karena gue berpikir semua yang deketin gue dan
beberapa laki-laki yang deketin gue itu mereka berstatus sama orang lain, kayak mereka punya pacar, mereka punya tunangan, mereka punya istri bahkan, dan gue gak ngerti lagi. Gue sempat berpikir untuk membuka hati gue lagi untuk orang baru, tapi saat gue tahu orang yang ngedeketin gue dan hampir semuanya itu berstatus sama orang lain, gue ngerasa dan berpikir semua cowok sama aja. Kenapa gue harus iya? Kenapa gue harus nyimpan perasaan gue cuma untuk satu? Dan pada akhirnya gue terkhianati dan tersakiti juga. Gue di situ untuk memutuskan untuk gak lagi pengen pacaran. Gue gak pengen lagi namanya gue ngebuka hati untuk siapapun untuk saat ini, karena apa yang gue jalanin bertahun-tahun, gue berharap banyak, ternyata sama aja. Itu kayak kenapa sih gue udah berusaha untuk menjadi seorang yang terbaik buat dia, gue berusaha untuk gak ngelakuin hal apapun yang akan membuat dia sakit hati. Gue benar-benar berkomitmen terus sama dia. Kalau laki-laki itu benar-benar menunjukkan dia akan serius sama kalian, jangan pernah kalian percaya apapun ucapan mereka terhadap kalian, karena itu hanya pemanis dan kata-kata yang mereka rangkai cuma untuk dapetin kalian. Entah setelah mereka dapat kalian, mereka bosan, mereka jenuh, mereka ketemu lagi dengan orang baru yang mungkin lebih dari segala apa yang gue alamin. Itu mungkin belum keseluruhan, tapi secara garis besar itu udah menggambarkan percintaan yang menurut gue itu sangat salah dan sangat amat salah gue jalanin selama ini. Pesan untuk kalian semua yang memang kalian mencintai seseorang, tulus kalian sayang dan ingin mungkin berpikir ketujuan yang lebih dari sekadar kata pacaran, atau jangan pernah kalian gantungin harapan sebesar-besarnya terhadap pasangan kalian, karena kita nggak akan tahu orang akan mendampingi kita siapa, orang akan menjadi imam kita kelak siapa. Kita nggak akan pernah tahu di masa depan kita itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita dari Novi, karena banyak banget yang gak dia ceritain dan gue juga gak bisa maksa dia buat cerita semuanya. Dan yang bisa gue petik dari cerita dia adalah yang pertama, kita boleh sayang sama orang, nyimpan harapan sama orang, tapi kita gak boleh menggantungkan hidup kita sama orang tersebut, karena bisa jadi dia bukan orang yang tepat yang Allah kasih buat kita. Dan dari apa yang tadi Novi bilang, kita juga gak bisa nyimpulin kalau semua laki-laki itu sama aja. Kalau menurut gua, contoh kayak kita pernah komitmen sama orang, kita udah sedemikian rupa buat istilahnya ngebangun mimpi kita, tiba-tiba dia nyakitin kita salah satunya gitu di tengah jalan. Ya itu menurut gua itu cuman kayak kesalahan doang, karena kita tahu semua manusia itu tempatnya sama. Jadi tugas kita, karena kita sesama manusia, ya harus saling memaafkan. Gak ada kejahatan yang direncanain, semua kejahatan datang karena ada kesempatan dan situasi. Jadi pesan gue teman-teman, jangan pernah benci sama orang. Kita boleh kecewa, tapi kita gak boleh benci. Kita boleh ngerasa kita disakitin, tapi kita gak boleh nunjukin sama dia kalau kita benar-benar sakit. Harus jadi perempuan yang kuat, karena laki-laki yang kuat itu buat perempuan yang kuat. Dan yang pernah ngalamin situasi kayak Novi tadi, jangan pernah patah semangat. Masih banyak orang yang harus kita bahagiain di sekeliling kita, masih banyak orang-orang yang bisa bahagiain kita, masih banyak orang yang peduli dan sayang sama kita sampai waktunya tiba. Allah benar-benar ngasih jodoh yang terbaik buat kita. And thanks for watching guys, semoga video tadi bermanfaat buat kalian. Maaf bila ada kesalahan, dan banyak banget kesalahan. Dan kalau kalian lihat video menit yang pertama sama yang sekarang, itu gue beda. Kita ganti warna
Semoga kalian gak bosan-bosan lihat video gua yang kurang berbobot ini. Tahu kalian bisa komen di bawah buat kasih saran sama gua apa yang harus gua perbaikin dari video gua. Kalau kalian gak keberatan, gue cuma minta kalian tekan tombol